setan yang ada di sekitar Habib itu lebih parah daripada setan yang ada di sekitar selain Habib. Ini bukan merendahkan Habib ini, tapi justru ini suatu kemuliaan sebetulnya ya. Karena seorang Habib yang berhasil mencapai kedudukan di sisi Allah SWT, maslahatnya bagi umat manusia akan lebih besar daripada selain Habib. Begitu pentingnya tampilan wajah jasad ini, sehingga dia melalaikan tampilan wajah hati, yang padahal tampilan wajah jasad ini hanya dinilai oleh manusia. Media sosial ini kan makhluk mempengaruhi makhluk. Makhluk mempengaruhi makhluk. Media sosial itu. Nah, dan itu lebih jahat. Lebih jahat daripada bisikan setan. Bisikan setan itu sangat lemah sekali. Tapi bisikan manusia itu jauh lebih berbahaya daripada bisikan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan dimanapun Anda berada, welcome back to Podcast Mahya. Video kali ini adalah bagian dari rentetan season ketiga dari diskusi bedah buku Tarekat Para Habib. Bersama tamu kita, sudah bukan tamu ya, bersama guru kita karena beliau tetap setia dan tidak bosan-bosannya untuk duduk bersama kita dan berdiskusi kembali di Podcast Mahya ini, yakni Ustadz Husain Nabil Assegaf. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk apa ini Ustadz? Masih menulis buku-buku lagi atau ada karya-karya baru ini? Ya biasalah. Insya Allah pengajian-pengajian aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan terjemahan. Oh, terjemahan. Ya. Seperti buku ini ya? Iya, betul. Ada proyek lagi nih berarti? Iya. Masya Allah. Jadi saya memang banyak mengarahkan penerbitan saya ini ke terjemahan salaf pendahulu kita yang dari Hadramut memang. Masya Allah. Lebih banyak. Kali ini nanti antum yang menerjemahkan sendiri ya? Atau sama beliau? Teman-teman, bukan saya. Tim ya? Ya, tim. Sebagaimana buku ini biasanya. Ya, nah, Alhamdulillah, alhamdulillah, luar biasa. Langsung saja Ustadz. Ya. Nah, jadi teman-teman, di season ini kita akan membicarakan bab 2 dari buku Tarekat Para Habib yang berjudul atau yang berbunyi peringatan agar jangan terperdaya oleh kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab ini menjelaskan 9 poin yang harus dilalui dalam rangka menggapai kebaikan khususnya untuk para habib. Ustadz, kalau saya boleh menyimpulkan, kemarin saya habis setelah membaca bab 2 ini, itu silakan dikritik kalau saya salah. Kalau saya boleh menyimpulkan Ustadz, inti dari yang ingin disampaikan dari bab 2 di buku ini adalah hiduplah sebagaimana teorinya dan hindari perbuatan dosa. Apa benar seperti itu, Ustaz? Saya mendapatkannya seperti itu. Menurut antum bagaimana? Apakah sudah mendekati? Ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan ini. Memang kan semua panduan yang ada di dalam buku ini mengarahkan kita agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, manusia yang bertakwa itu tentu saja bukan manusia yang sekedar berteori. Nah, takwa itu sendiri yang secara umum difahami maknanya adalah menjalankan perintah, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seperti yang antum katakan intinya adalah mewujudkan teori tadi dan menghindari perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa, perbuatan buruk, ya memang buku ini mengajak kita seperti itu gitu. Iya, itu salah satu alasan kenapa saya menyimpulkan seperti itu karena bab 1 dan bab 2 ini seperti muqaddimah. Kita diarahkan dulu untuk berbuat baik, kemudian nanti di bab 3 dan bab 4 sebagaimana yang saya perhatikan kemarin itu nanti dia akan lebih spesifik membahas tasawuf dan teori-teori lainnya yang lebih spesifik. Tapi memang pada intinya kan apa yang dilarang
bagi para Habib itu ya sama saja apa yang dilarang bagi semua umat manusia. Ya. Oh, pada hakikatnya seperti itu. Penekanannya kepada Habib karena dia itu sebetulnya punya tanggung jawab yang lebih daripada manusia secara umumnya. Makanya kan di beberapa poin yang Anda sebut, 9 poin ini yang ada di buku ini, diantaranya kan dijelaskan juga kalau perbuatan dosa itu buruk jika dilakukan oleh manusia siapapun, tapi jika itu dilakukan oleh seseorang yang memiliki garis nasab kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu jauh lebih buruk. Jauh lebih buruk, Ustaz. Jauh lebih buruk, ya, karena tanggung jawab dia lebih besar. Sebaliknya, kebaikan itu jika menghiasi orang yang bernasabkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Nah, jadi saya kira ini mengajarkan setiap Habib ini bertanggung jawab terhadap nasabnya, nasab yang dia miliki kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Maka bagian dari tanggung jawabnya itu adalah perbuatan amal buruk dan baik sebagaimana kita diajarkan biasanya itu. Betul. Salah satunya itu. Betul. Ya. Marhaba. Baik, Ustaz. Kembali ke masalah 9 poin yang saya sampaikan tadi di atas. Nah, melalui poin-poin tersebut, saya memiliki 2 pertanyaan yang menurut saya jawabannya itu nanti akan menjadi tata cara mengamalkan ke-9 poin tersebut. Nah, tapi silakan dikritik kembali, Ustaz. Karena ini kita belum sampai pada kesimpulan ya, jadi saya membuat hipotesa di sini. Iya. Pertanyaannya, yang pertama itu bagaimana cara menyucikan hati dari segala keburukan, kebencian, dan kedengkian. Yang kedua, ajarkan pada kita cara menjadikan ketaatan kepada Allah itu sebagai kenikmatan agar hidup ini tidak dihantui oleh rasa kekurangan. Kita mulai bahas pertanyaan pertama saya, Ustaz. Nah, itu berdasarkan poin yang keberapa dari 9 poin ini? Dari 9 poin ini saya mendapatkan inti dari kajian ini itu dari poin kedua dan poin ketiga. Ya. Nah, di poin kedua dijelaskan menyucikan hati dari segala keburukan, kebencian, kedengkian. Sayyid Ahmad bin Alwi Bahasan ya. Iya. Bacanya Bahasan ya. Bahasan. Ini guru, termasuk guru besarnya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Oh, penulis. Ya. Guru besar di Tarim, di Hadramaut. Ya. Oh. Ya. Dia disebutkan di sini. Sebentar ya, kita bahas sedikit di sini ya. Silakan. Ini penting. Di catatan kakinya juga dijelaskan dia lahir di kota Madinah ya. Catatan kan nomor 13 ya. Lahir di kota Madinah, wafat juga di Madinah gitu ya. Oh, berarti Habib Idrus ini sempat ke Madinah atau memang tinggal di Madinah ya? Oh, enggak. Dia kan mungkin pernah bertemu dengan Sayyid Ahmad ini. Dan pernah memanfaatkan kesempatan itu saat terjadi pertemuan tadi. Makanya guru-guru beliau ini banyak sekali. Nanti mungkin di akhir kitab kita akan bahas sedikit itu. Guru-guru besar beliau. Guru-guru besar Habib Idrus ya? Betul. Yang di antaranya beliau belajar dalam kurun waktu yang lama. Ada juga yang belajar melalui pertemuan yang singkat. Gitu ya. Ada juga tipe belajar melalui pertemuan yang singkat ya? Betul, ya. Memanfaatkan waktu dan mencari keterikatan mata rantai gitu ya. Ilmu yang pernah kita bahas itu sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ya, ini sanad, yang disebut dengan sanad itu. Oh, ini menarik sekali ya. Berarti waktu yang sedikit itu tidak menjadi hambatan untuk mencari ilmu ya. Betul. Keterbatasan waktu. Luar biasa Habib Idrus ya. Nah,
kembali ke soal pertanyaan. Jadi Habib Ahmad, As-Sayyid Ahmad bin Alwi Hasan Jamalul Lail Ya. eh, berkata pada poin keduanya, agar kita menyucikan hati dari segala keburukan, kebencian, kedengkian, tingkah laku yang tercela, dan akidah yang buruk. Pertanyaannya, tadi bagaimana cara menyucikan hati dari segala keburukan yang disampaikan oleh Sayyid Ahmad itu? Karena kemarin saya membuat hipotesa seperti ini, Ustaz. Ketika seseorang itu menjalankan sebuah keburukan, itu ketika kita ikuti maka nikmat. Nah, karena itu nikmat, sehingga kita sulit menghindarkan diri dari itu. Itu yang mendasari kenapa saya bertanya bagaimana caranya Ya. kita terhindar dari kenikmatan itu. Betul. Memang yang diberikan di kitab ini kan cuma poin-poin saja, larangan, anjuran, dan larangan. Caranya tidak dijelaskan di kitab ini karena kitab ini tidak membahas itu, Nah, bagaimana caranya kita ini menyucikan hati kita dari sifat-sifat yang buruk itu, seperti diantaranya kedengkian itu kan. Menyucikan hati itu adalah sesuatu yang pokok dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah mujahadah setiap salik, setiap berjalan rohani ya, berjalan spiritual dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah menyucikan hati. Karena hati itu adalah modal terpenting bagi orang yang ingin mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan modal terpenting? Sebab hati itulah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan hati itulah satu-satunya cawan yang bisa menampung ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di dalam hadis, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsadikum walakinallaha yandur ila qulubikum. Allah tidak memandang tampangmu, parasmu, penampilanmu, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dipandang oleh Allah adalah hatimu. Kemudian di dalam sebuah hadis qudsi yang dikutip juga oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakrat di dalam kitabnya Ma'arijul Hidayah, di permulaan kitab itu, hadits qudsi itu menyebutkan la yasa'ani ardi wala samai walakin yasa'ani qalbu abdin mu'min. Tidaklah bisa menampungku, kata Allah, tidaklah bisa menampung aku, bumi atau langitku, tapi yang bisa menampungku adalah hati hamba yang beriman. Yang bisa menampung Allah Subhanahu wa taala adalah hati hamba yang beriman. Apa yang dimaksud menampung Allah? Yang dimaksud menampung Allah di sini adalah ma'rifat, mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa hati itu adalah modal. Dan itu yang disebutkan oleh banyak ulama tasawuf seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali bahkan menulis satu bab khusus di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengenai hati ini karena begitu pentingnya. Begitu juga yang sering dibaca kitab-kitabnya di antara para salaf kita itu, di antaranya adalah Habib Abdullah bin Alawi Ibn Muhammad Al-Haddad. Dia juga menjelaskan itu di beberapa kitabnya, di antaranya di kitab Adab Sulukul Murid. Dia menulis bab khusus mengenai pentingnya menjaga hati. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita ini
menyucikan hati kita. Ya, nomor satu kita harus tahu bahwa hati itu sesuatu yang mahal. Sesuatu yang penting. Sesuatu yang mahal. Sesuatu yang mahal. Kalau kita tidak mengetahui kadar hati itu, maka kita akan menganggap itu perkara yang ringan, perkara yang enteng. Nah, kalau kita mengetahui itu sesuatu yang mahal, maka kita pasti akan memperhatikan itu. Nah, anak kecil yang tidak mengetahui kadar emas, ketika diberikan kepada anak kecil itu emas, ya dia sangka emas itu sama dengan kerikil. Dia akan buang emas itu, tidak ada, buat dia tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi ketika dia beranjak dewasa, faham kadar emas itu ternyata tidak sama dengan batu-batu yang lain. Ketika dia dapat emas, dia akan menjaga tadi. Barang tadi akan dia jaga. Nah, yang pertama, ketika seseorang mau menyucikan hatinya dan menjauhkan hatinya dari sifat-sifat yang buruk, dia harus tahu terlebih dahulu kadar hati itu. Mahal hati itu ya, sesuatu yang mahal. Dia lebih mahal dari jasad. Kalau jasad itu terkena, jasad itu kalau mati, orang akan mengalami satu kali kematian. Ketika jasad itu mati, ya dia mati di dunia saja. Dia mati di dunia. Tapi ketika hati seseorang mati, maka dia akan mengalami kematian di dunia dan kematian di akhirat. Kematian di dunia sebelum dia mati, dia itu seperti mayat yang berjalan. Kalau hatinya sudah mati, orang yang hatinya mati, dia itu sudah seperti mayat yang berjalan. Dibilang hidup, dia tidak ada manfaatnya. Tidak bermanfaat. Karena dia tidak mengenal pencipta. Dia tidak mengenal pencipta. Dan nanti ketika dia mati, dia mengalami kematian yang sebenarnya. Karena dia diharamkan dari sang pencipta, dari rahmat sang pencipta. Jadi hati itu lebih penting dari jasad. Berapa banyak orang yang menganggap jasadnya itu lebih penting dari hati. Nah, salah satunya orang kalau merias sekarang ini, merias diri, yang dia perhatikan adalah merias wajahnya. Wajahnya dia perhatikan, kalau tumbuh jerawat dia segera pakai obat. Yang laki-laki memperhatikan cambangnya, jenggotnya, kumisnya dia perhatikan. Begitu pentingnya tampilan wajah jasad ini, sehingga dia melalaikan tampilan wajah hati, yang padahal tampilan wajah jasad ini hanya dinilai oleh manusia. Di samping kecantikan hati yang harus kita perhatikan lebih dari kecantikan jasad, manusia di zaman ini memperhatikan kesehatan jasadnya. Dia akan diet, menghindari makanan yang berbahaya untuk jasadnya. Dia akan olahraga supaya jasadnya bugar, menjauhi penyakit-penyakit, karena takut jasadnya ini nanti akan mengalami penyakit atau kematian, rusak jasadnya, yang padahal jasad itu mau kita jaga seperti apapun, dia akan punah. Dia pasti akan punah. Tapi berapa banyak manusia yang menjaga hatinya supaya bugar, supaya jauh dari penyakit, minimal sama seperti ketika dia menjaga jasadnya. Berapa banyak? Sedikit sekali. Mengapa? Karena manusia tidak tahu kadar hati. Tidak tahu kadar hati. Makanya ada olahraga, harusnya ada olah jiwa juga. Harusnya ada olah jiwa. Orang sekarang mementingkan olahraga, tapi tidak pernah mengolah jiwanya. Nah, kesimpulannya karena dia tidak mengetahui kadar dari hati tadi. Itu yang nomor satu.
Bagaimana supaya seseorang itu sadar untuk menyucikan hatinya? Sadar pertama adalah mengetahui kadar hati itu yang sangat mahal. Yang kedua, dia harus belajar apa saja hal-hal yang menguntungkan, menyehatkan, menguatkan hatinya, dan apa saja hal-hal yang merugikan. Sama seperti jasad sebetulnya. Orang ketika tahu umpamanya jasad yang bugar itu akan mendatangkan manfaat, maka dia akan mencari setelah itu. Dia setelah itu akan mencari apa saja yang menjadikan jasadnya itu bugar dan apa saja yang menjadikan sakit bagi jasadnya. Nah, sama seperti itu. Ketika seseorang sudah mengetahui kadar mahalnya hati, pentingnya hati, maka setelah itu yang kedua, dia harus belajar apa saja hal-hal yang bisa memberikan manfaat bagi hatinya dan apa saja hal-hal yang merugikan. Yang ketiga, dia mengamalkan apa yang dia pelajari. Seperti? Ya, mengamalkan apa yang dia pelajari. Seperti orang ketika mau menyehatkan jasadnya, umpamanya dia baca jantung supaya sehat atau jasad supaya sehat, setiap hari harus jalan kaki, umpamanya. Harus olahraga. Dia hanya secara teori saja dia baca, tapi setiap hari dia tidur. Ya tidak ada manfaatnya juga teori itu. Atau dia baca tidak boleh makan yang berlemak berlebih-lebihan, tapi dia setiap hari makan yang berlemak berlebih-lebihan, ya akan mendatangkan penyakit bagi dirinya. Sama seperti itu, hati juga seperti itu. Nah, orang harus belajar apa yang menyehatkan hatinya, menguatkan hatinya, dan apa yang merugikan. Dan setelah dia mempelajari, dia wujudkan, dia praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi poinnya yang pertama adalah mengetahui kadar hati terlebih dahulu. Kalau orang tidak mengetahui kadar hati, ya dia akan menganggap itu masalah yang sepele, masalah yang ringan. Bahkan dia lebih mementingkan jasad daripada hatinya. Nah, itu jawaban saya dari pertanyaan antum tadi, bagaimana caranya supaya seseorang mau menyucikan hati? Ya harus tahu dulu kadar hatinya. Harus tahu kadar hatinya. Ya. Nah, itu. Dari mana kita mendapatkan pengetahuan itu kira-kira, Ustadz? Tentu saja mendapatkan pengetahuan itu dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau kita mencoba membuka Al-Quran, membuka hadis, ya kita ini seperti masuk di terlalu jauh samudra yang luas gitu ya. Karena Al-Quran dan hadis itu isinya macam-macam ilmu, bukan tentang hati saja. Nah, apa yang kita bahas ini mengenai pentingnya menyucikan hati itu ditulis oleh para ulama di kitab-kitab mereka, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Di kitab-kitab salaf pendahulu kita yang soleh. Makanya kita ini harus punya wirid, punya waktu juga setiap hari untuk mengkaji kitab-kitab mereka. Seperti kitab-kitab Imam Ghazali, kitab-kitab Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, dan kitab-kitab yang semacam itu. Itu penting supaya kita nanti bisa mengetahui mana yang harus kita prioritaskan di dalam hidup ini. Hal itu nanti yang akan menjadi olah jiwa itu tadi. Iya, betul. Betul. Iya. Marhaba. Baik, Ustadz. Kemudian Sayyid Ahmad bin Alwi Jamalullah itu dia juga mengajarkan kepada kita pada poin ketiga dalam buku ini, dia mengajarkan untuk menjauhi semua yang dinilai buruk oleh syariat. Nah, ini secara global orang paham maksud dari ini. Nah, tapi kalau saya boleh bertanya, Ustadz, bagaimana Ustadz ajarkan pada kita agar menjadikan ketaatan kepada Allah ini sebuah kenikmatan. Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan awal tadi. Nah, ketika kita menjadikan kebencian, kedengkian itu sebagai sebuah kenikmatan,
maka kita belum menggapai tahap mensucikan hati. Tapi ketika kita menjadikan ketaatan itu kepada Allah itu sebagai kenikmatan, maka itu nanti akan menjadi kesucian hati. Apakah seperti itu, Ustaz? Nah, ketika seperti itu, Betul. maka Jadi bagaimana? Ajarkan kita, Ustaz. Ketaatan itu, Ha-ha. ketaatan dan maksiat itu ada dua. Ketaatan lahiriah dan ketaatan hati. Juga maksiat fisik, maksiat lahiriah, dan maksiat hati, maksiat batiniah gitu ya. Yang semuanya itu berdampak bagi hati. Berdampak bagi hati. Ketika seseorang mencuri, itu kan berarti maksiat fisik. Tangannya berbuat maksiat, mencuri, mengambil yang bukan miliknya. Nah, itu juga akan berpengaruh bagi hati. Di samping itu ada maksiat hati. Maksiat hati itu ada juga. Dan itu juga berpengaruh buat hati. Nah, kalau maksiat hati itu lebih mengarah kepada tabiat yang buruk. Tapi kalau maksiat fisik, itu mengarah kepada perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk. Bagaimana, Ustaz? Maksiat hati itu mengarah kepada tabiat sifat yang buruk. Sifat-sifat yang buruk. Tapi kalau maksiat fisik, maksiat badan gitu ya, itu mengarah kepada perbuatan yang buruk, yang kedua-duanya itu berdampak tidak baik bagi hati seseorang. Karena Nabi kan bersabda setiap perbuatan maksiat yang dilakukan itu mengakibatkan ada titik hitam di dalam hati seseorang. Titik hitam itu karat yang menghalangi seseorang dalam mencapai pemahaman yang benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencapai pemahaman yang benar. Nah, kalau saya boleh melanjutkan pertanyaan saya, ini kembali ke hipotesa tadi, Ustaz, yang saya buat. Jadi tadi saya bertanya, ajarkan pada kita cara menjadikan ketaatan kepada Allah itu sebagai kenikmatan, agar hidup ini tidak dihantui oleh rasa kekurangan. Nah, jadi setelah saya membaca buku ini, terus saya mengevaluasi kehidupan saya, atau mungkin orang lain juga mengalami itu, tapi silahkan dikritik. Nah, sehingga saya menyimpulkan bahwa yang membuat orang-orang ini terhindar dari ketakwaan itu adalah karena dirinya yang selalu merasa kurang. Nah, karena sepertinya kekurangan itu kan tidak hanya dalam bentuk kesedihan. Maksudnya selalu merasa kurang itu bagaimana? Nah, ini tak jelaskan. Nah, kekurangan itu kan selalu merasa kurang itu ingin selalu memiliki yang lainnya. Itu tidak hanya dalam bentuk fisik atau maka bentuk penghargaan atau apapun itu juga sebagai kepemilikan kan, hal yang ingin dimiliki juga. Nah, kekurangan ini, merasa kurang ini, ketika kita perhatikan kembali tidak selamanya menjadi sebuah sesuatu yang buruk yang kita galau atau sampai sedih memikirkan kekurangan itu. Tapi terkadang rasa kekurangan itu juga berangkat dari kenikmatan juga. Karena kita menikmati kita yang selalu merasa kurang. Nah, dan kebetulan kita mendapat kemudahan untuk memenuhi kekurangan itu sehingga kita melupakan keberadaan Tuhan. Nah, kekurangan itu kan menjadikan kita kelalaian terhadap Tuhan itu kan menjadikan hati kita itu tidak suci kembali. Seperti itu. Bagaimana pandangan antum? Apakah apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari rasa kekurangan seperti ini nih, agar kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan As-Sayyid Ahmad Jamalul Lailan ya? Kembali lagi,
semuanya itu kan bersumber kepada pemahaman, cara pandang. Jadi sebetulnya perjalanan dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu perjalanan memperbaiki cara pandang kita dalam hidup. Perjalanan mencerahkan pemikiran kita dalam mengarungi hidup ini. Perjalanan memperluas cakrawala wawasan kita dalam memandang segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Makanya orang yang mengenal Allah itu dia mengenal dirinya. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Atau kebalikannya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia mengenali Tuhannya. Jadi ketika seseorang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengenal Sang Pencipta, lalu dia akan mengenal siapa dirinya. Dia tahu posisinya. Nah, ketika seseorang mengetahui posisi, mengenal posisinya dan mengenal penciptanya, maka segala sesuatu yang dia jalani itu akan menjadi benar. Nah, kita kan sudah kenal, kita sudah baca di Al-Quran. Kita baru tahu secara teori, tapi kita belum sadar. Yang dimaksud mengenal di sini adalah membangkitkan kesadaran yang ada di dalam diri kita, siapa diri kita sebenarnya dan siapa Sang Pencipta itu. Dulunya setiap manusia itu lahir kan dalam keadaan fitrah. Manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Rasul SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dia lahir dalam kondisi fitrah suci, tabiatnya itu tidak tercemari dengan apa-apa. Tidak ada hal-hal yang merusak hatinya tadi itu. Fitrah itu ya, hatinya suci, bersih. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, fa'abawahu, yuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajjisanihi, kedua orang tuanya yang menjadikan bayi yang tadinya fitrah itu, rusak fitrahnya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Pada intinya kan masalahnya bukan Yahudi, Nasrani, Majusinya, tapi ini loh peran orang tua ini loh. Peran orang tua itu kan sangat penting. Nah, sebetulnya bukan cuma sekedar orang tua, tapi Nabi mau menjelaskan fitrah itu bisa terpengaruh. Bisa rusak karena pengaruh dari luar. Jadi yang paling kuat itu pengaruh dari manusia. Pengaruh dari manusia itu bisa terpengaruh dengan manusia yang lain lebih kuat daripada pengaruh dari setan. Lebih kuat dari pengaruh dari setan ya. Manusia ya? Manusia. Kata guru saya masih ingat itu, Habib Ali Masyhur, kakaknya Habib Umar bin Hafid. Kalau setan membisikkan hal-hal buruk kepada dirimu, kamu tinggal baca ayat kursi, dia lari setan itu. Tapi kalau manusia yang membisikkan hal-hal buruk kepada kamu baca ayat kursi, dia mungkin hafal Al-Baqarah. Nah, dia bisa membaca Al-Baqarah. Jadi kadang-kadang orang yang pinter itu juga bisa, kalau dia cuma pinter secara teori, tapi tuntunan hidupnya tidak benar, ya itu bisa merusak kita juga. Oh gitu ya, belum tentu orang alim itu bisa menjadi soleh banget gitu ya? Orang alim dengan orang soleh itu kan beda. Oh. Beda ya. Nah, tapi sebetulnya yang disebut alim itu adalah orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Nah, tapi kalau secara bahasa, orang alim itu orang yang mengetahui ilmu, selesai. Nah kebanyakan orang alim secara bahasa, bukan secara definisi. Ya. Oh gitu, justru mindset saya sih
kebiasaan berkata bahwa orang alim karena dia alim maka dia bisa menjadi soleh karena dia tahu apa yang harus dijalankan untuk menjadi soleh. Oh, ternyata tidak seperti itu ya. Dia tahu tapi tidak melakukan, Oh, tidak menjalani itu. belum tentu juga Betul. berarti. Dan kadang-kadang bukan orang alim saja, orang yang tidak alim, perilakunya itu bisa merusak orang lain juga, mempengaruhi kan. Saya kasih contoh, ketika kita sekarang inilah di media sosial. Media sosial ini kan makhluk mempengaruhi makhluk. Mempengaruhi makhluk media sosial itu. Nah, dan itu lebih jahat. Lebih jahat daripada bisikan setan. Bisikan setan itu sangat lemah sekali. Tapi bisikan manusia itu jauh lebih berbahaya daripada bisikan setan. Dan manusia yang paling dekat dengan kita siapa? Orang tua kita. Dan itu yang pertama kali mencetak. Makanya peran orang tua ini sangat kuat sekali dalam pendidikan. Karena kan pendidikan itu juga, makna pendidikan apa? Makna pendidikan itu menyediakan hati supaya pantas menerima ma'rifatullah. Nah, itu yang saya katakan tadi. Fitrah, manusia yang fitrah itu dirusak pertama dengan manusia, dengan makhluk. Kedua, setan, bisikan setan. Tapi bisikan setan ini masih lebih jauh ringan dibanding bisikan hawa nafsu. Ada enggak Ustaz satu contoh saja yang ringan dan tidak begitu terlalu besar gitu, yang bisa menjadikan perbandingan antara bisikan setan dan bisikan manusia? Kayak kok kesulitan ya mencari apa ya contohnya ya, bisikan setan dan bisikan manusia ini yang menjadikan bisikan manusia ini lebih kejam gitu loh. Oh, sebetulnya Saya agak sulit membayangkan. bisikan setan itu sebetulnya siapa sih? Setan itu makhluk yang mengajak orang kepada hal-hal yang buruk. Baik dia itu dari golongan jin atau dari golongan manusia. Jadi yang saya sebut setan tadi itu maksudnya setan dari bangsa jin. Tapi setan dari bangsa manusia kan ada juga. Oh gitu. Iya. Ya karena dia pengikutnya iblis yang mengajak manusia ke jalan yang buruk. Makanya ketika kita baca surat An-Nas kan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang menghembuskan waswas, bisikan-bisikan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Yang menghembuskan was-was itu dari kalangan jin dan manusia. Ada bedanya? Nggak ada. Dua-dua setan kok. Cuma bedanya, kalau yang dari kalangan jin tadi, kita baca ayat kursi lari. Yang dari kalangan manusia ini, yang lebih berbahaya. Kita bisa nyaman duduk bersama dia. Nah, kalau bisikan yang mengalir ke dalam hati manusia, itu memang ada beberapa bisikan. Itu dijelaskan oleh Imam Ghazali di kitab Minhajul Abidin itu ya. Ada beberapa bisikan, di antaranya ada bisikan Tuhan, ada bisikan malaikat, ada bisikan setan, ada bisikan nafsu. Saya sebetulnya tadi mau menjelaskan di awal, yang mempengaruhi fitrah manusia itu setan, setan, nafsu, ego, dunia. Setan itu ada dua, setan jin dan setan manusia. Itu disebut oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam syairnya, munajatnya ya, yang berbentuk syair itu. Wahfadil qalba ayyulimma bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniyah. Jagalah hati kami, wahai Allah, dari tersakiti oleh setan, nafsu itu syahwat, wal hawa itu ego, keakuan, mau dihormati, mau berkedudukan di mata
orang lain, mau menguasai gitu ya. Wadaniyah. Daniyah itu dunia. 4 hal ini yang merusak fitrah manusia. Nah, kalau yang tadi ditanyakan bisikan yang mengalir di dalam hati manusia, itu juga sumbernya ada 4. Menurut Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin ya. Ada bisikan ilahi, ada bisikan malaikat. Bisikan malaikat itu namanya ilham. Ilham. Ada bisikan setan. Bisikan setan namanya waswas. Ada bisikan nafsu. Bisikan nafsu. Nah, keempat bisikan ini beda-beda. Berbeda ini ya. Bisikan ilahi itu bisa baik, bisa buruk. Bisa baik, bisa buruk, kata Imam Ghazali. Bisa baik, itu pastilah. Tuhan membisikkan hal-hal yang baik. Kok bisa buruk? Bisa buruk, kata Imam Ghazali, ketika Tuhan mau menguji makhluknya. Bisikan ilahi ini ya? Bisikan ilahi, bisikan Tuhan. Allah ketika mau menguji makhluknya. Jadi kita ini kan sebetulnya ada kelas-kelas, naik kelas kita. Ketika kita TK, mau lulus TK, kan harus dikasih ujian. Untuk mendapat pelajaran SD, kita harus lulus TK dulu. Sebelum kita lulus TK, ditentukan lulus kan harus diuji. Iya kan? Iya. Nah, Tuhan seperti itu. Ketika kita berada di perjalanan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berhasil, umpamanya kita berhasil menundukkan salah satu tabiat buruk di dalam diri kita, mujahadah kita sudah berhasil, mau dinaikkan tingkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menguji kita. Menguji kita dalam hal mempengaruhi kita untuk apakah kita akan mempengaruhi kita dengan perbuatan buruk, apakah kita akan melakukan itu atau tidak, atau mungkin dengan musibah atau dengan musibah? Membisikkan sesuatu yang buruk sebagai ujian, kita terpengaruh atau tidak? Kalau kita berhasil melampaui itu, kalau kita berhasil melampaui itu, Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan kedudukan kita. Jadi ini Imam Ghazali yang berbicara ya. Saya sendiri, wallahu alam, kan ini ilmu dari Imam Ghazali. Kita tidak tahu masalah hati ini. Bisikan ilahi itu sifatnya bisa baik, bisa buruk. Yang kedua, bisikan dari malaikat. Bisikan malaikat itu tidak pernah buruk, pasti baik. Bisikannya baik. Nah, kata Imam Ghazali, membedakan bisikan kebaikan dari Tuhan dan malaikat bagaimana? Itu tadi yang mau saya tanyakan. Iya. Iya kan? Nah, kata Imam Ghazali, kalau bisikan kebaikan itu dari Tuhan, itu lebih kuat. Tapi kalau dari malaikat, itu lebih lemah. Kalau kita tiba-tiba memiliki motivasi untuk melakukan kebaikan, motivasi yang dorongan yang sangat kuat, itu biasanya muncul dari bisikan Tuhan. Bisikan ilahi. Tapi kalau motivasinya lemah, itu biasanya muncul dari malaikat. Yang ketiga, bisikan setan. Bisikan setan ini mungkin baik, mungkin buruk. Setan ini mungkin membisikkan sesuatu yang baik. Mungkin membisikkan sesuatu yang baik. Iya, kata Imam Ghazali. Bagaimana setan membisikkan sesuatu yang baik? Iya, setan membisikkan sesuatu yang baik dengan tujuan buruk. Oh, seperti apa itu? Contohnya, dia membisikkan sesuatu yang baik supaya kita meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Membisik. Oh iya. Atau dia membisikkan sesuatu yang baik kepada kita supaya kita meninggalkan sesuatu yang baik yang sifatnya lebih prioritas, lebih wajib. Umpamanya, seseorang menghatamkan Al-Quran, umpamanya 1 hari, dia duduk, dia pegang Al-Quran, dia baca, istrinya tidak makan, anaknya tidak makan, dia tidak kerja.
Membaca Al-Quran itu baik. 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 Tapi perbuatan baik kamu ini perlu diteliti. Sebab kamu melakukan perbuatan baik, meninggalkan, membaca Al-Quran. Tapi mencelakakan yang lain. Itu kamu cari nafkah, itu wajib. Itu wajib. Nah kadang-kadang orang yang bodoh ini dipermainkan oleh setan. Dia membisikkan sesuatu yang baik. Karena manusia itu kan ada yang bermacam-macam. Ada manusia yang masih kelasnya comberan gitu ya, di bawah. Diajak kotor dia gampang. Diajak main judi, diajak zina, nasallallahu alafiyah. Tapi ada orang yang mulai sadar, dia ingin menjadi manusia yang baik. Ini juga dipermainkan oleh setan kalau manusia ini tidak belajar. Karena nanti setan melihat ada orang yang baik, orang kalau sudah mau baik diajak berbuat buruk, nah mungkin mau dia. Caranya bagaimana? Dibelokkan perbuatan baiknya supaya dia dapat keburukan. Nah, itu cara setan. Makanya kita dalam melakukan perbuatan baik pun harus berilmu. Karena banyak umat di masa ini melakukan perbuatan baik dengan kebodohan. Sehingga menimbulkan madharat, bukan menimbulkan kebaikan. Oh ya, berarti setan itu tidak hanya menyuruh atau mengarahkan kita untuk berbuat baik ya. Berbuat buruk. Tapi dia juga menjebak kita. Betul. Setan ini jebakannya luar biasa. Kata Imam Ghazali menjelaskan sampai ada 10 jebakan setan di kitab Minhajul Abidin. Luar biasa. Tapi dia juga membisikkan perbuatan buruk. Nah yang terakhir, bisikan nafsu. Bisikan nafsu ini umumnya mengarah kepada hal-hal yang sifatnya hewani. Nah kalau sifatnya hewani itu umumnya kalau bisikan itu kita perturuti, yaitu suatu keburukan. Walaupun kan manusia tidak bisa hidup tanpa nafsu. Jadi kita manusia ini kan bukan malaikat, dia hidup harus dengan nafsu. Tapi kalau kita perturuti, bisikan-bisikan itu mengajak kita turun ke bawah menjadi binatang. Ya. Jadi boleh dikategorikan itu juga buruk jika diperturuti. Imam Busiri kan wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimuhu yanfatimi. Nafsu itu ibaratnya anak bayi. Kalau kau perturuti, bayi itu nyusu terus, dia tumbuh besar dalam keadaan nyusu. Tapi kalau kau sapih, dia juga akan tersapih. Berarti kalau harus disapih kan berarti bisikan itu bukan bisikan yang baik. Cuma kata Imam Ghazali, kalau harus disapih bisikan yang baik maksudnya? Kalau dia diperintahkan untuk disapih, berarti itu kan bukan sesuatu yang baik. Bisikan yang buruk namanya. Makanya harus disapih. Harus disapih, ya kan. Nah, tapi Imam Ghazali juga menjelaskan ada perbedaan antara bisikan buruk dari setan dan bisikan buruk dari nafsu. Ada perbedaannya. Perbedaannya, bisikan buruk dari setan itu kreatif. Kalau nafsu tidak kreatif. Kalau setan itu membisikkan keburukan kepada kita, kemudian kita tepis bisikan tadi kan, istighfar, kita tepis bisikan tadi, dia akan muncul lagi dengan bisikan yang lain. Jadi kreatif. Oh ya, jadi sudah berstrategi ya. Betul. Tapi kalau nafsu udah kreatif. Umpamanya, umpama adzan subuh. Umpama ini ya, adzan subuh. Waktunya adzan subuh, kita dengar adzan subuh kan harus sholat subuh kita. Nafsu kita tidur. Nafsu mengajak kita tidur. Kita bilang, enggak, ayo saya mau sholat. Nafsu tidur. Dia terus akan mengajak kita tidur sampai kita tertidur. Iya. Ini menarik ini. Kalau setan enggak. Iya. Karena setan kreatif. Karena setan dia punya misi. Betul. Kalau nafsu dia hanya dorongan. Nafsu, syahwat, keinginan gitu ya. Itu keinginan. Iya. Dan nafsu tidak punya misi. Sehingga dia tidak perlu kreatif. Nafsu itu yang dimanfaatkan oleh setan untuk menghancurkan kita. Iya. Nah, ini kan kalau kita mengetahui hal-hal semacam ini, ya kita nanti bisa menjalani sesuatu dengan benar seperti yang disebut tadi.
Nah, ketika kita masuk ke Habib, Ustaz. Nah, apakah ada potensi tersendiri dalam diri Habib untuk menjalankan ini? Terhindar dari perbuatan buruk atau lainnya? Saya pernah mendengar seorang ustadz gitu ya, berkata kepada saya lupa namanya, jadi saya tidak sebut namanya ya. Atau lebih baik tidak saya sebut namanya. Dia mengatakan, setan yang ada di sekitar Habib itu lebih parah daripada setan yang ada di sekitar selain Habib. Setan yang ada di sekitar Habib lebih parah. Iya. Nah, kenapa? Ini bukan merendahkan Habib ini. Iya. Tapi justru ini suatu kemuliaan sebetulnya ya. Karena seorang Habib yang berhasil mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maslahatnya bagi umat manusia akan lebih besar daripada selain Habib. Walaupun semuanya ada maslahatnya. Tapi kalau seorang Habib yang mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maslahatnya akan lebih besar lagi. Sebab itu setan ini mengutus prajurit-prajuritnya. Mereka memiliki misi untuk menghambat Habib ini untuk mencapai pencerahan, kesadaran diri lebih daripada utusan untuk selain Habib itu. Lebih daripada utusan untuk selain Habib. Betul. Nah. Ya. Tapi kalau mau bicara potensi, dia lebih cepat mencapai kedudukan. Bisa juga. Karena seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, 1 kali perbuatan dosa 2 kali lipat, 1 kali perbuatan baik 2 kali lipat pahalanya. Berarti ketika dikatakan bahwa seperti tadi di awal ada bisikan dari malaikat, ada bisikan dari setan. Nah, ketika dikatakan bahwa setan yang ada di sekitar Habib itu lebih banyak atau lebih kuat. Lebih kuat. Berarti apakah malaikat yang ada di sekitar Habib yang membisiki juga demikian? Wallahu a'lam. Yang saya dengar cuma setannya. Nah, mudah-mudahan malaikatnya juga. Amin. Iya. Luar biasa ya. Ini 2 poin yang cukup pembahasannya bisa sampai kemana-mana kalau kita tanya terus ya. Melibatkan berbagai macam buku. Ya. Nah, kita kembali ke masalah bedah buku. Ustaz, di sini Sayyid Ahmad Jamalul Lail itu menyampaikan di poin keempat dalam buku ini agar khususnya untuk para Habib meninggalkan sikap berbangga diri dengan menyebut-sebut kemuliaan leluhur dan hanya mengandalkan kebesaran datuk-datuk yang soleh tanpa berusaha meraih keutamaan dalam agama. Mungkin bisa antum jelaskan, Ustaz. Apa efeknya atau betul. Berangkatnya dari mana, berdasarkan apa kalimat ini? Ya, karena berangkatnya dari nasab itu sebagai tanggung jawab, bukan sebagai kebanggaan. Apa artinya nasab itu kalau kita bangga-banggakan, tapi kita tidak bertanggung jawab atas kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita. Karena nasab itu akan menjadi baik jika disertai dengan ketakwaan. Kalau seseorang yang memiliki nasab mulia, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih rendah daripada manusia yang paling rendah. Karena tanggung jawab dia itu lebih besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala sendiri ketika menyebutkan kenikmatan kabilah, suku, bangsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian, hai manusia, itu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Untuk apa? Bukan untuk kebanggaan. Lita'arofu. Memudahkan kita untuk saling mengenal. Jadi nasab itu fungsinya memudahkan kita untuk saling mengenal. Dari kabilah mana, dari bangsa mana. Walaupun nasab Nabi Muhammad SAW itu nasab yang mulia, tapi dia tidak akan berpengaruh sampai orang yang bernasab itu menyandang sifat takwa. Makanya Allah
menutup ayat tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Kalau tidak bertakwa, ya apa arti nasab itu? Meninggalkan tanggung jawab, beban moral yang sangat berat sekali. Makanya pernah di dalam satu kitab disebutkan ada dua orang sayyid yang sedang membaca sejarah datuk-datuknya yang mulia. Jadi memang kan ada kitab-kitab yang menulis tentang sejarah para habib itu ya, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah ini dua orang habib sedang membaca sejarah datuk-datuknya. Mereka kagum tentunya karena datuk-datuknya orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka. Ketika mereka sedang asik membaca sejarah datuk-datuknya yang mulia itu, tiba-tiba lewat seorang penggembala kambing. Waktu lihat dua habib itu asik membaca kitab, penggembala kambing itu bertanya, kitab apa yang kalian baca? Kata mereka, ini kitab tentang kebesaran datuk-datuk kami yang mulia. Kitab yang membahas tentang kedudukan datuk-datuk kami yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata penggembala kambing itu, dia angkat tangan, alhamdulillah itu bukan datuk-datukku. Kata penggembala kambing. Alhamdulillah itu bukan datuk-datukku. Itu bukan datuk-datukku. Dia menyatakan syukur itu berarti. Iya. Jadi ini di dalam kitab ini ya disebutkan. Terus dua habib ini bertanya, kenapa kalau engkau bersyukur? Kata dia, iya, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu bukan datuk-datukku, sebab jika itu datuk-datukku, itu datuk-datuk kalian berada di langit, kalian sekarang berada di dalam jurang. Bedanya terlalu jauh, kata dia. Kata si penggembala ini, sedang datuk-datukku, kakek-kakekku penggembala kambing, kakekku penggembala kambing, ayahku penggembala kambing, aku penggembala kambing. Tidak ada beban moral. Memang aku keturunan penggembala kambing. Iya. Sedangkan kalian, dulu kakek-kakek kalian orang yang mulia. Nah, kalian di mana sekarang? Jadi dia mengatakan, alhamdulillah itu bukan, tidak ada beban tanggung jawab itu kan. Jadi ini tamparan untuk kedua habib itu dan tamparan untuk siapapun yang mengaku dirinya habib bahwa itu bukan untuk dibanggakan, tapi itu beban moral. Tapi bukan berarti di posisi itu tuh menjadi sebuah masalah sekarang, tidak ya? Maksudnya? Ya tadi ketika dinyatakan bahwa si pengembala itu bersyukur karena dia tidak ada beban moral, karena posisinya masih sama dengan datuknya. Sementara berbeda dengan para habib yang di langit dan keturunannya di jurang. Keturunannya di jurang. Nah, posisi keturunannya yang di jurang ini apakah menjadi masalah atau hanya dalam analogi untuk tamparan saja? Saya kurang paham maksudnya. Nah, maksudnya apakah kita harus memperbaiki itu? Menjadikan kedudukan kita lebih tinggi? Haruslah. Itu bukan sekedar tamparan, tapi itu peringatan. Itu peringatan. Nah, apa niat penggembala kambing itu ketika mengucapkan itu kan antara dia dengan Allah SWT. Niatnya apa? Dia bisa jadi salah ketika mengatakan, aku tidak ada beban moral. Kakekku penggembala kambing, aku sekarang penggembala kambing, kan harusnya orang itu meningkat. Ya, harusnya meningkat. Tapi lepas dari semua itu tamparan. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus diperbaiki. Peringatan yang menjelaskan bahwa ini bukan untuk kebanggaan. Kita membaca buku seorang habib, membaca buku datuk-datuknya yang mulia. Bukan untuk bangga,
Seharusnya dia membaca sambil menangis. Hmm. Ya Allah, kemana saya dan kemana orang-orang ini? Di mana saya sekarang? Seperti itu. Bukan dia Ya. membacanya, wah Masya Allah ini datukku ini. Nah, harusnya dia membaca sambil menangis. Dia nggak bisa tertawa dia. Apa yang mau dibanggakan? Iya, iya. Apa yang mau dibanggakan di dirinya? Dirinya. Makanya seperti yang disebutkan di dalam sebuah syair di Arab itu, laisal fata man yaqulu kana abi, innal fata man yaqulu ha anada. Bukanlah pemuda yang berkata dulu bapakku, dulu bapakmu. Kamu di mana? Pemuda yang sebenarnya itu yang mengatakan inilah aku. Kalau dulu bapakku, itu dulu. Kamu sekarang di mana? Pemuda yang sebenarnya yang mengatakan seperti itu. Seperti kisahnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di kitab itu disebutkan, Habib Ali itu mujahadahnya sejak kecil luar biasa. Luar biasa mujahadah dia dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai neneknya itu khawatir terhadap kondisi Habib Ali ini. Karena anak kecil tapi mujahadahnya sudah melampaui umurnya. Dia mengadu kepada Habib, kalau tidak salah mengadu kepada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir supaya memberi nasihat kepada Habib Ali, jangan membebani dirinya dengan sesuatu yang belum waktunya. Datang ketemu dengan Habib Ali yang masih kecil, kemudian disampaikan kepada Habib Ali, "Hai Ali, kamu tidak usah membebani dirimu dengan amalan-amalan mujahadah ini. Kakek-kakek kamu, Faqih Muqaddam, ada Al-Habsyi, ada As-Segaf, ada Al-Haddad. Itu datuk-datuk kamu di atas itu, ada Syekh Abu Bakar bin Salim, ada Al-Attas, orang-orang besar. Nanti kamu ke akhirat, mereka ini bakal memberi syafaat kepadamu. Puncaknya Nabi Muhammad SAW. Bahkan akan memberi syafaat kepada dirimu." Kata Habib Ali, "Wahai Habib, wahai guru, aku tidak mau nanti ketika menghadap Allah di negeri akhirat, aku ini membebani mereka. Aku tidak mau membebani mereka dengan harus memperhatikan kondisiku. Tapi aku mau seperti mereka yang memberikan syafaat kepada orang lain." Bukan mencari syafaat, tapi memberi syafaat Saya paham. kepada orang. Memberi pertolongan kepada orang. Nah, ini mental Habib yang benar itu seharusnya seperti ini. Berarti ketika kita kaitkan dengan makalah Ha Anada tadi itu, inilah aku, artinya makalah tersebut tidak menyuruh tidak menyuruh kita untuk itu tidak untuk disampaikan tapi untuk ditunjukkan begitu ya. Maksudnya bukan kita bercerita tentang leluhur kita, tapi kita bercerita tentang kita. Tidak untuk begitu, tapi justru malah kita dengan bersikap baik kita menunjukkan ke orang lain inilah diri kita. Jadi kalimat itu berkata sendiri. Betul. Walaupun kan kita tidak beramal untuk dilihat orang. Betul. Ya, beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sebetulnya pecut untuk setiap individu. Baik Habib ataupun bukan Habib. Khususnya Habib. Ya, seperti yang dikerjakan Habib Ali tadi. Ya. Beliau tidak mengandalkan leluhurnya. Betul. Tidak mengandalkan leluhurnya, tapi beliau menciptakan sendiri kreasinya agar bisa menggapai titik leluhurnya. Iya, betul. Luar biasa. Baik, itu mungkin Ustaz, akhir dari pertemuan kita di kali ini ya. Jadi sebenarnya saya tidak ahli dalam menyimpulkan, cuma aturan di sini kita harus menyimpulkan, jadi saya harus simpulkan Ustaz sesuai kemampuan saya. Pertama,
Sebelum saya simpulkan, agar lebih jelas dan para penonton bisa tahu apa yang kita bahas, kita bacakan dulu 9 poin tersebut. Ketika kalian terlewat nanti akan ada di sini. Ya. Muncul di sini. Saya. Oke. Nah, poin pertama yang disampaikan oleh Sayyid Ahmad bin Alwi Bahasan Jamalul Lail, yaitu yang pertama, kesungguhan yang benar disertai niat baik dalam menuntut ilmu syariat, khususnya Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf saya lupa, khususnya ini ditujukan ke Habib ya. Seperti itu saja. Khususnya Habib dan secara umum untuk siapapun. Untuk siapapun, khususnya Habib. Oke, itu tadi poin pertama. Poin kedua, yaitu menyucikan hati dari segala keburukan, kebencian, kedengkian, tingkah laku yang tercela, dan akidah yang buruk. Poin ketiga, menjauhi semua yang dinilai buruk oleh syariat. Poin keempat, meninggalkan sikap berbangga diri dengan menyebut-sebut kemuliaan leluhur dan hanya mengandalkan kebesaran datuk-datuk yang soleh tanpa berusaha meraih keutamaan dalam agama. Poin kelima, menghindari kekuasaan dunia serta tidak menginginkan hal tersebut apalagi mencarinya. Poin keenam, mengikuti jalan para leluhur mereka dalam hal rendah hati, sikap santun, dan sabar dalam menghadapi gangguan. Poin ketujuh, berinteraksi dengan umat Muhammad SAW dengan akhlak mulia, wajah berseri-seri, menyebarkan salam, mengagumkan mereka, dan tidak merasa lebih mulia dari siapapun di antara umat Muhammad SAW, serta selalu berbaik sangka kepada mereka sebagaimana yang dicontohkan para tokoh dari leluhur mereka. Khususnya leluhur mereka ini berarti leluhur para Habib, Ustaz ya. Ya. Seperti itu. Nah, poin ke-8, hanya mengambil sedikit dari dunia, menolaknya dan berzuhud. Nah, itu pasti ada penjelasan yang panjang ya. Betul. Karena ini ringkasan. Ya, ada penjelasannya di sini. Tentunya kan nanti orang akan muncul pertanyaan bagaimana maksud dari menolaknya itu kan. Ya. Nah, itu sudah dijelaskan dalam buku ini, makanya cari bukunya. Nah, itu. Poin ke-9, tidak tertarik kepada perhiasan dunia yang dimiliki oleh manusia serta tidak mencari-cari agar mendapatkan hal itu dari mereka. Karena sesungguhnya hal itu mengandung mara bahaya yang telah menggelincirkan pijakan kuat sebagai tokoh-tokoh ternama sekalipun, apalagi bagi yang selain mereka. Nah, kemudian jawaban dari pertanyaan tadi kalau boleh kita simpulkan, yang pertama, bagaimana cara menyucikan hati dari segala keburukan, kebencian, dan kedengkian? Jawabannya yang pertama adalah kita harus mengetahui kadar dari hati. Kita harus tahu bahwa hati itu adalah sesuatu yang mahal. Nah, yang kedua, kita harus mengetahui bahwa kebaikan hati itu dilihat oleh pencipta, tapi keindahan paras itu dilihat oleh makhluk. Ya. Oke. Yang ketiga, kita harus mempelajari atau mengetahui apa-apa yang menguntungkan dan merugikan bagi hati kita. Ya. Itu jawaban dari pertanyaan pertama. Adapun pertanyaan kedua, dan mengamalkannya. Dan mengamalkannya tentunya. Ya. Baik. Pertanyaan kedua, ajarkan pada kita cara menjadikan ketaatan kepada Allah itu sebagai kenikmatan agar hidup ini tidak dihantui oleh rasa kekurangan. Poin pertama yaitu maksiat hati itu mengarah ke tabiat. Nah, maksiat badan itu mengarah ke perbuatan. Siapa yang mengenali diri mereka, maka mereka akan mengenali Tuhannya. Atau sebaliknya, siapa yang mengenali Tuhannya, maka mereka adalah yang mengenali dirinya. Seperti itu saja. Ya. Oke. Kemudian jawaban untuk pertanyaan keempat, yakni pertanyaan keempat adalah maksud dari keterangan dari meninggalkan sikap berbangga diri dari yang menyebut kemuliaan leluhur dan hanya mengandalkan kebesaran datuk-datuk yang soleh tanpa berusaha meraih keutamaan dalam agama. Ada satu poin yang patut dipahami dari proposisi ini, yaitu nasab itu akan menjadi baik jika didorong oleh ketakwaan. Seperti itu, Ustaz ya.
Baik Ustadz, mungkin sampai di sini dulu pembahasan pada bab 2 ini. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab 3, yakni tarekat para habib dan ciri-cirinya. Nah, nanti ini mulai dari bab 3 sampai seterusnya ini kita akan masuk ke pembahasan yang lebih spesifik Ustadz ya. Ya. Spesifik. Nah, setelah kita mengetahui dan menjalani dan mungkin bisa mengamalkan apa yang diajarkan di bab 1 dan bab 2, maka kita bisa mulai sesuatu yang lebih besar lagi. Betul. Seperti itu. Baik teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan. Ustadz, mohon maaf kalau misalkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh dan kurang berkenan. Sama-sama. Masya Allah. Oke, let's close this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.